Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel LPM Penalaran UNM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencari ide penelitian, tepatnya di bidang teknologi. Dengan narasumber kita yakni Kak Fitrah Darmawan. Yuk simak pembahasannya. Nah Kak, saya langsung aja nih Kak. Gimana sih Kak gambaran umum penelitian di bidang teknologi? Ya, sebelum kita membahas tentang gambaran umum penelitian teknologi, tentu kita sudah tahu bersama bahwa secara umum penelitian itu kan terbagi atas dua, penelitian murni atau biasa istilahnya pure research dan penelitian terapan atau applied. Nah, untuk penelitian di bidang teknologi itu pada umumnya dia tergolong ke dalam penelitian terapan. Ya, karena penelitian terapan itu perbedaannya dengan penelitian murni. Kalau penelitian murni itu lebih ke pengkajian teori, ya, atau lebih ke menemukan teori-teori baru. Sedangkan kalau penelitian terapan itu lebih ke menerapkan teori. Jadi teknologi itu memang sifatnya lebih implementatif, lebih praktis, menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Solusinya kan tentunya berupa teknologi. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum untuk penelitian di bidang teknologi. Nah Kak, setelah kita tahu bagaimana gambaran umum penelitian di bidang teknologi, langkah selanjutnya itu Kak, bagaimana cara mencari ide atau masalah di bidang teknologi Kak? Nah, untuk menemukan ide-ide atau pokok-pokok penelitian di bidang teknologi, ada dua tips yang ingin saya sampaikan kepada sahabat nalar semuanya, terkhusus untuk yang pada tahap penyusunan skripsi. Nah, tips yang pertama itu adalah tentunya kalian harus banyak membaca berita-berita, kemudian harus peka terhadap permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat yang terjadi saat ini. Misalnya kita kan sekarang berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentunya kita harus peka kira-kira solusi seperti apa atau teknologi seperti apa yang bisa membantu masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Misalnya di awal-awal pandemi, para pakar dan peneliti di bidang teknologi itu mengembangkan ventilator atau alat bantu pernapasan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, misalnya lagi membuat atau mengembangkan teknologi robotik yang membantu tenaga medis di rumah sakit untuk menangani pasien-pasien COVID. Karena kan kita tahu bersama bahwa tenaga medis itu sangat dibatasi untuk berinteraksi langsung dengan pasien COVID untuk mencegah penularan dari virus COVID-19. Makanya dikembangkan sebuah teknologi robotik yang untuk membantu tenaga medis kontak langsung dengan pasien COVID. Nah, seperti itu. Untuk tips kedua Kak? Kemudian untuk tips yang kedua, tentunya kalian harus banyak membaca hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya penelitian dari skripsi kakak-kakak kalian yang tentunya relevan atau bidangnya itu sesuai dengan apa yang kalian dalami selama ini, ya. Misalnya di bidang teknologi pembelajaran atau di bidang teknologi multimedia atau di bidang teknologi robotik. Jadi kalian harus banyak membaca hasil-hasil riset yang memang relevan dengan bidang kalian. Nah, dengan begitu tentunya kalian itu akan lebih mudah untuk menemukan ide-ide penelitian dengan banyak membaca hasil-hasil riset. Nah, seperti itu.
Kak, dari cara mencari ide tersebut, bagaimana Kak cara mengerucutkan ide atau masalah supaya bisa dipakai untuk skripsi? Ya, setelah kalian menemukan ide pokok dari penelitian-penelitian yang rencananya akan kalian lakukan, ada baiknya kalau kalian membuat list masalah-masalah yang diangkat pada riset-riset sebelumnya. Jadi kalian membuat list masalah bisa 10-20 list. Semakin banyak tentunya semakin baik listnya, dan nanti akan dikerucutkan agar lebih spesifik. Mungkin nanti listnya 5-10 itu sudah lebih mengerucut, agar supaya kita lebih mudah mengidentifikasi topik-topik riset yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah Kak, dalam penelitian itu sendiri memiliki derajat kesulitan tersendiri. Nah untuk batasannya untuk S1 itu sendiri bagaimana Kak? Ya, jadi memang untuk penelitian itu diberi batasan sesuai dengan jenjang pendidikan. Misalnya diploma, baik itu diploma 1, diploma 2, dan diploma 3, itu penelitiannya lebih diarahkan ke pembuatan atau pengembangan alat atau teknologi tertentu. Nah, itu untuk batasan-batasan penelitian diploma. Nah, sedangkan untuk penelitian strata 1 atau S1 yang dikenal dengan istilah skripsi, nah itu batasannya adalah menguji teori-teori yang telah ada. Jadi mengembangkan teknologi atau membuat teknologi tertentu itu harus merujuk pada pembuktian teori-teori yang telah ada sebelumnya atau yang relevan di bidang teknologi. Nah, beda lagi untuk jenjang pendidikan S2. Kalau untuk jenjang pendidikan S2 itu memang diarahkan untuk pengembangan teori yang telah ada. Jadi teori-teori yang telah ada itu dikaji lebih dalam untuk dikembangkan, untuk menghasilkan teori-teori yang sudah berkembang dari teori-teori sebelumnya. Nah, kalau untuk jenjang pendidikan S3 itu beda lagi. Kalau untuk S3 itu memang penelitiannya diarahkan untuk menghasilkan teori-teori baru, dan tentunya dari kajian yang mendalam dari banyak teori-teori yang relevan di bidang teknologi. Nah, itu dikaji lebih dalam untuk menghasilkan teori baru. Jadi kalau untuk strata 1 S1 itu lebih ke pengujian, kemudian untuk jenjang pendidikan S2 itu lebih ke pengembangan teori, sedangkan untuk S3 itu sudah ke untuk menghasilkan teori baru. Kak, kalau kakak sendiri nih dari pengalaman pribadinya gimana Kak cara menemukan ide penelitian, apalagi terlebih di bidang teknologi? Ya, sedikit cerita pengalaman saya melakukan penelitian pada jenjang S1 sampai jenjang S2. Jadi memang saya tentunya banyak membaca hasil-hasil riset yang relevan dengan bidang yang ingin saya teliti. Ya, tentunya bidang teknologi. Jadi saya banyak membaca hasil penelitian, kemudian saya rangkum hasil penelitian itu, saya rangkum untuk menemukan kira-kira apa yang bisa saya kembangkan dari hasil-hasil penelitian yang telah ada, atau mungkin saya bisa memperbaiki kekurangan atau kelemahan dari hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya. Nah, seperti itu. Makanya saya menemukan ide-ide penelitian itu dari banyak membaca hasil penelitian dan tentunya ditulis. Nah Kak, kalau dari pengalaman kakak sebagai dosen, apa saja kesalahan mendasar yang mahasiswa kakak sampaikan ketika memberikan ide skripsi Kak? Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya selama menjadi dosen,
Memang beberapa kesalahan mendasar saya temukan di mahasiswa saat menyampaikan ide-ide penelitian skripsinya. Nah, misalnya mahasiswa menyampaikan ide-ide penelitian itu sebenarnya penelitiannya telah banyak dilakukan sebelumnya. Ini disebabkan karena mahasiswa tidak banyak membaca hasil-hasil riset yang telah ada. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus banyak membaca hasil-hasil riset yang relevan yang telah ada sebelumnya untuk menentukan topik atau ide penelitian skripsi kita. Nah, seperti itu. Akhirnya kan kita hanya mengulang penelitian yang terdahulu. Mestinya kita mengembangkan atau memperbaiki kesalahan atau kekurangan dari penelitian-penelitian di bidang teknologi sebelumnya. Nah, itu jauh lebih baik dibanding kita hanya mengulang atau mungkin hanya mengganti spesifikasi peralatan yang kita gunakan untuk membuat sebuah teknologi. Nah, seperti itu contoh yang saya alami saat membimbing penelitian skripsi mahasiswa. Oke Kak, jadi tadi itu Kak pertanyaan terakhir. Mungkin dari Kakak ada Kak kesimpulan atau closing statement dari Kakak untuk sahabat nalar di rumah Kak? Ya, jadi untuk sahabat nalar di rumah dimanapun berada, terkhusus bagi yang sudah pada tahap penyusunan skripsi atau penelitian skripsi, jadi saran saya adalah kalian banyak membaca hasil-hasil riset atau hasil-hasil penelitian yang relevan di bidang kalian. Kemudian kalian juga harus membuat list atau mencoba merangkum hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya, kemudian mencoba melihat metode apa yang mereka gunakan, kemudian melihat kelemahan atau kekurangan. Itu kan biasa di laporan hasil penelitian itu kan disampaikan apa kelemahan atau apa kekurangannya. Nah, berangkat dari situ kita bisa mengembangkan atau menemukan suatu ide penelitian dengan melihat hasil-hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya atau skripsi dari kakak senior kalian yang memang relevan atau sesuai dengan kajian penelitian yang rencananya akan kalian lakukan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Kak sudah mau berbagi tips, informasi dan wawasannya bersama kami di channel ini. Terima kasih sebelumnya Kak. Sama-sama. Iya. Nah, itulah tadi wawancara kita. Semoga teman-teman makin paham cara mencari ide penelitian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.